Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan hadiah 1 unit mobil. Hadiah mobil tersebut diberikan oleh Hyundai Motors Indonesia sebagai apresiasi dan dedikasi Shin Tae-yong pada sepak bola Indonesia. Mobil yang diberikan pada Shin Tae-yong adalah Genesis Electrified GA New Long Wheelbase. Harga mobil ini pun mencapai 5 miliar dan pernah digunakan ketika KTT G20 pada 2023 lalu. Ini bukan kali pertama Shin Tae-yong mendapatkan hadiah mobil dari pabrikan asal Korea Selatan ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah menggunakan 2 mobil mewah lainnya untuk kebutuhan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, Woo Jun-cha, menyebut pemberian mobil ini sebagai apresiasi pada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dianggap berhasil mencatatkan sejarah dengan membawa timnas Indonesia U23 sampai ke peringkat 4 Piala Asia U23. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi Hyundai kepada Shin Tae-yong, serta memperkuat komitmen Hyundai dalam mendukung sepak bola tanah air, di mana sepak bola menjadi salah satu olahraga pemersatu bangsa, kata Woo Jun. Bek KNSC Nijmegen U21, Dion Marks, siap memperkuat timnas Indonesia. Ia mengatakan membela timnas Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Iya, tentu saja saya sangat tertarik membela timnas Indonesia. Itu adalah cita-cita saya, semoga dapat terwujud, kata Dion Marks. Dion Marks berjanji akan memberikan sesuatu yang besar jika nantinya dapat memperkuat skuad Garuda. Saya berharap bisa memberikan sesuatu yang indah bagi Indonesia, lanjut bek berusia 18 tahun ini. Pesepak bola yang satu ini biasa mentas sebagai bek tengah dengan tinggi badan mencapai 187 cm. Berhubung baru 18 tahun, masih ada kesempatan bagi Dion Marks untuk meningkatkan tinggi badannya. Saat ini, ia sudah dipercaya memperkuat NEC Nijmegen U21 di usia 18 tahun. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Dion Marks bakal dipromosikan ke tim senior, mengingat ia beberapa kali sudah dipercaya berlatih bersama Calvin Verdonk dan kawan-kawan. Bek dan gelandang Crystal Palace asal Belanda Jairo Riedewald disebut akan datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Nama Jairo Riedewald Santer dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bek yang malang melintang di Liga Inggris itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Terbaru, komentator sepak bola Roni Pangemanan menyebut bahwa Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir bulan ini. Hal itu disampaikan Bung Ropan dalam video di kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, Ropan mengatakan bahwa ada 2 agenda penting yang akan dijalani Riedewald di Indonesia. Yang pertama adalah mengurus proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald juga dikatakan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Riedewald akan datang ke Indonesia selepas kompetisi Liga Inggris berakhir pada 19 Mei mendatang. Ya, itu yang Jairo Riedewald inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, tutur Bung Ropan. Riedewald punya darah Belanda, Suriname, dan Indonesia. Indikasi sang pemain memilih timnas Indonesia terlihat ketika ia menolak panggilan dari timnas Suriname. Adapun agenda kedua Riedewald di Indonesia adalah menyaksikan laga tim Garuda melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Riedewald sudah tampil bersama Crystal Palace dalam 11 pertandingan musim ini, 8 diantaranya di ajang Liga Inggris. Kontrak Jairo Riedewald akan berakhir pada penghujung musim ini. Besar kemungkinan sang pemain akan hengkang pada musim depan. Pemain timnas Indonesia, Tom Hay, berpotensi untuk langsung menuju ke Como usai resmi mengucap perpisahan kepada klub asal Belanda, SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun tersebut mengucapkan perpisahan kepada para fans SC Heerenveen setelah laga kontra Vitesse Arnhem di Abelenstra Stadion pada Minggu malam WIB. Ini menjadi pertandingan kandang terakhir bagi Hay, yang masa baktinya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen sendiri sebenarnya masih punya 1 laga lagi di Eredivisie musim 2023-2024, yaitu dengan menghadapi Sparta Rotterdam pada minggu mendatang. Namun, laga itu akan diselenggarakan di kandang lawan. Jadi, perpisahan Hay dan Nathan Cho-eon, yang masa pinjamannya juga akan habis dari Swansea City, dilaksanakan seusai laga kontra Vitesse. Tak ayal, teka-teki mengenai masa depan Tom Hay pun mencuat setelah pertandingan ini karena statusnya yang bebas transfer. Dengan status tersebut, Hay bebas memilih klub barunya pada bursa transfer musim panas mendatang tanpa harus dibebani oleh mahar transfer. Satu klub yang gencar dikaitkan dengannya adalah Como. Rumor Hay ke Como gencar berdengung setelah Lariani berhasil mengamankan promosi ke Serie A pada akhir pekan lalu.
Menurut kabar dari Football Zibebek pada Februari lalu, Hai pernah diminati oleh Como, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai di antara keduanya. Kini, situasi terbuka lebar seiring dengan statusnya yang akan tanpa klub mulai musim panas mendatang. Selain itu, Italia bukanlah tempat yang asing bagi Hai, yang pernah bermain untuk Lecce pada musim 2018-2019 lalu. Kabar Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Timnas Portugal pada laga persahabatan di FIFA Matchday Center berhembus di media sosial. Terkait hal ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara. Timnas Indonesia sebelumnya pernah menjalani laga uji coba internasional melawan tim kelas dunia lainnya, yakni Timnas Argentina yang berstatus juara Piala Dunia 2022. Pertandingan FIFA Matchday resmi tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Juni 2023 lalu. Belakangan, beredar kabar bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kelas dunia lain dalam waktu dekat. Nama Timnas Portugal ramai muncul di media sosial sebagai calon lawan Timnas Indonesia, senior asuhan pelatih Shin Tae-yong. Terkait hal tersebut, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI merasa partai persahabatan ini sulit diwujudkan dalam tahun ini. Sebab, Timnas Indonesia memiliki agenda yang sangat padat. Tahun ini sangat padat. Saya tidak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja bagaimana nanti, tapi tahun depan kalau kosong, mungkin kita cari lawan yang hebat-hebat, ujar Arya. Timnas Indonesia menunggu proses sumpah WNI Jens Raven dan Calvin Verdonk. Hingga saat ini, Jens Raven dan Calvin Verdonk adalah dua nama yang sudah dikonfirmasi akan dinaturalisasi. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Instagram. Hari ini Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Calvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen, dan Jens Raven, pemain FC Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi, ungkap Erick Thohir pada 30 April 2024 lalu. Maarten Paes memang telah menjalani sumpah WNI. Ia pun hanya menunggu proses perpindahan dokumen federasi dari Belanda ke Indonesia. Berbeda dengan dua nama lainnya, yakni Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kedua pemain ini tak kunjung menjalani proses sumpah menjadi WNI. Namun kabar baik datang dari Erick Thohir. Ia berharap kedua pemain ini bisa dinaturalisasi pada akhir Mei ini. Kami menunggu pengambilan sumpah. Mudah-mudahan minggu ketiga bulan Mei, ujar Erick Thohir. Ia pun memastikan, jika dinaturalisasi pada bulan Mei, maka ketiga pemain bisa membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kalau sudah jalani sumpah, ia bisa bermain, lanjutnya. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan Timnas Indonesia itu adalah melawan Irak, 5 Juni, dan Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Gelora Bung Karno,